Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang prospek dan peluang usaha padi khusus jenis SRI untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Semusim. Faktor yang mempengaruhi produksi padi jenis SRI atau System of Rice Intensification. Yang pertama, luasnya lahan. Semakin luasnya lahan yang digunakan untuk memproduksi, maka semakin banyak pula nanti output yang dihasilkan. Yang kedua, bibit padi. Hal ini yang perlu diperhatikan pula, karena semakin bagus bibit yang digunakan untuk memproduksi, maka akan menghasilkan kualitas padi yang bagus juga nantinya. Selanjutnya, pupuk. Penggunaan pupuk dari jenis padi SRI ini itu menggunakan pupuk organik yang bisa dihasilkan dari limbah organik, kotoran hewan, dan sebagainya. Selanjutnya, air. Penggunaan air pada jenis padi ini bisa dikatakan sangatlah hemat karena hanya membutuhkan 20-30% kebutuhan air daripada untuk cara konvensional. Selanjutnya, penggunaan tenaga kerja. Memaksimalkan tenaga kerja yang sesuai dengan garapan yang ada di lapangan, maka akan menunjang nantinya produksi yang dihasilkan selama tidak melebihi ambang batas. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara meningkatkan produksi tanaman padi. Ya, pemerintah telah mengenalkan program kepada petani, di mana program tersebut dinamakan Panca Usaha Tani. Panca Usaha Tani yaitu suatu program yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, optimal, dan berkualitas. Adapun yang termasuk dalam panca usaha tani, yang pertama, penggunaan bibit unggul. Penggunaan bibit unggul dapat meningkatkan hasil tanaman padi karena varietas unggul akan memberikan hasil yang tinggi. Yang kedua adalah pengairan atau irigasi, di mana pengairan harus diatur sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi akan lebih bagus. Yang ketiga yaitu pemberian pupuk yang tepat. Jadi tidak hanya pupuk di dalam tanah saja, kita juga harus memberikan input atau dorongan pupuk dari luar sehingga produksi padi akan meningkat. Yang keempat adalah tindakan pengendalian hama terpadu, di mana pengendalian hama terpadu ini harus dilakukan. Pengendalian secara terpadu merupakan pengendalian yang berpedoman kepada ekosistem sawah. Dan yang kelima adalah sarana prasarana, di mana kita harus memperbaiki sarana dan prasarana sehingga produksi tanaman padi khususnya akan lebih meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman padi melalui metode SRI atau System of Rice Intensification. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Hudari Nabila dengan NIM 200111040, Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Metode tanaman padi SRI ini hampir sama dalam pengolahan lahannya dengan cara konvensional. Salah satu perbedaannya yaitu pada saat penanaman lahan dalam keadaan macak-macak. Pelaksanaannya dimulai dari pengolahan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, serta panen dan pasca panen. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan tentang pengolahan lahan. Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu diairi sampai tergenang, lalu diolah dengan bajak
baik menggunakan mesin traktor maupun hewan ternak sebanyak 2 kali, di mana setelah bajak pertama dilakukan penggenangan selama 1 minggu, kemudian dilakukan pembajakan kedua dan digenangi lagi selama 1 minggu agar terbentuk pelumpuran. Setelah itu digaruk dan dibuat saluran sekeliling dan di tengah sawah, dan lahannya harus dalam keadaan datar agar air tersebut tidak tergenang di permukaan tanah yang akan ditanami. Sekian dari saya, terima kasih. Pada proses persemaian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dilakukan dengan cara kering atau tidak digenang dan dilakukan penyiraman setiap hari. Yang kedua, pada lahan sawah atau darat, pekarangan dilapisi dengan plastik. Yang ketiga, pada media wadah yang dilapisi daun pisang supaya akar bibit padi tidak tembus ke tanah, memudahkan pemindahan. Yang keempat, media tumbuh persemaian berupa campuran tanah dan bahan organik dengan perbandingan 1:1. Yang kelima, kebutuhan benih 10 kg per hektar. Yang keenam, sebelum benih disemai, perlu dilakukan uji benih bermutu dengan menggunakan larutan garam. Di sini ada tahap pembibitan yang dimana bibit-bibit dengan kualitas unggul tadi dilakukan penyemaian. Nah, setelah dilakukan penyemaian, bibit tersebut akan siap ditanam. Biasanya berumur 5-7 hari atau hari setelah semai. Mencabut bibit dengan akar penuh dan batang tidak boleh patah, dan bibit harus segera ditanam perlahan. Penanaman padi dengan metode SRI pada petakan yang di sekelilingnya dibuat parit atau saluran dengan jarak tanam minimal 27 x 27 cm, 30 x 30 cm atau 35 x 35 cm. Hal ini dilakukan agar perakiraan lebih baik dan optimal dalam penanaman padi. Adapun cara penanaman padi dengan metode SRI yaitu tanaman bibit muda berusia kurang dari 20 hari setelah semai, yaitu bibit masih berdaun 2 helai. Bibit ditanam pohon bang dengan jarak 30 cm atau 35 x 35 cm. Pindah tanam harus segera mungkin, yaitu kurang dari 30 menit, dan harus berhati-hati agar akar tidak putus dan ditanam dangkal. Lalu pemberian air maksimal 2 cm dan periode tertentu dikeringkan sampai pecah atau irigasi berselang dan terputus. Lalu dilakukan penyiangan sejak awal 10 hari dan diulang 2-3 kali dengan interval 10 hari. Dapat mungkin menggunakan pupuk organik yaitu kompos atau pupuk hijau. Pemupukan dengan metode SRI yaitu diarahkan kepada perbaikan kesehatan tanah dan penambahan unsur hara, yaitu pupuk organik pertama digunakan pada sistem konvensional adalah sekitar 10 ton per hektar sampai 2 musim tanam. Adapun pestisida organik digunakan yaitu pestisida nabati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama dan penyakit pada padi metode SRI. Pada metode SRI ini jarang sekali hama dan penyakit yang berbahaya. Pengendalian hama dan penyakit bisa dilakukan secara terpadu, antara lain mengatur pada tanaman, eradikasi tanaman terserang, pengendalian secara kimia. Hama yang sering menyerang tanaman padi dan menyebabkan tidak memberikan hasil adalah wereng. Pengendalian hama wereng dapat dilakukan secara alami menggunakan daun surian dan tembakau. Pengendalian hama tikus dapat dilakukan dengan cara merebus singkong dengan air kelapa sampai mendidih. Nah, pengendalian hama burung dapat dilakukan dengan cara memasang jaring burung di atas tanaman padi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panen dan pasca panen. Panen dilakukan apabila sudah terlihat kriteria matang panen, di mana daun sudah menguning 80-90% dan gabah sudah bernas. Apabila
Gabah ditekan dengan kuku, gabah sudah keras. Panen dilakukan dengan menggunakan sabit atau ani-ani dan dirontokkan dengan mesin perontok atau thresher, atau dengan mengirik pakai kaki bagi sebagian daerah. Serta dapat juga dilakukan dengan penggunaan alat perontok padi atau tongkang. Setelah gabah dirontok lalu dibersihkan dengan mesin pompa angin dan dijemur hingga kering atau kadar air 14% baru disimpan dalam karung dan ditempatkan dalam gudang sampai dilakukan proses pengolahan padi menjadi beras, atau dapat juga dijadikan sebagai bahan perbanyak tanaman. Perontokan tanaman padi dapat dilakukan secara manual ataupun dengan alat sederhana dan modern seperti mesin perontok gabah. Setelah gabah dirontokkan, maka dibersihkan dengan alat pompa angin. Pompa angin yang biasanya digunakan oleh petani seperti terlihat di bawah ini. Jadi gambarnya tuh seperti kayak gini. Setelah gabah bersih, maka gabah dimasukkan ke dalam karung kemudian dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari untuk menurunkan kadar air gabah sampai 14% atau disebut dengan gabah kering giling atau GKG. Setelah itu, gabah digiling atau dikinsir di atau rice milling. Aspek dan peluang usaha industri. Pada dasarnya teknologi industri memperlakukan tanaman padi tidak seperti tanaman air yang membutuhkan air yang cukup, karena jika pengenangan air yang cukup banget, yang cukup banyak dapat tidak baik, akan hancur jaringan kompleks seperti katek, xylem, dan kolom. Akibat yang ditimbulkan dari pengenalan air tersebut, maka budidaya padi seri dapat diartikan sebagai upaya budidaya tanaman, baik itu tanaman, mikroorganisme, makroorganisme, udara, sinar matahari, dan air. Padahal jika dilihat dari peluang usaha pertanian, padi seri sendiri meningkatkan kualitas pangan Indonesia, dan keuntungan yang bisa didapatkan pun cukup lumayan besar di Indonesia.